Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan topik yang pertama, dinamika dan tantangan penegakan hukum berkeadilan, sejarah, sosial politik, budaya dan tantangan masa kini. Yang pertama yaitu perjalanan sejarah hukum Indonesia. Pada era kolonial, sistem hukum Belanda dengan diskriminasi. Diskriminasi adalah dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu Eropa paling istimewa, Timur Tengah menengah, dan pribumi paling tertindas. Pada 1945 sampai 1959, masa transisi mencari identitas hukum nasional pada Orde Baru, hukum sebagai alat kontrol politik, dan pada reformasi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 1999 sampai 2002. Yang kedua yaitu dinamika sosial dan politik. Yang pertama itu kekuasaan sebagai intervensi politik dalam proses hukum. Yang kedua, civil society atau masyarakat sipil, di mana peran masyarakat dalam pengawasan hukum meningkat. Yang ketiga itu media, membentuk persepsi publik tentang penegakan hukum. Dan yang keempat itu globalisasi, di mana adaptasi standar hukum internasional. Terus yang ketiga, realitas budaya dan masyarakat. Yang pertama itu pluralisme, 300 lebih etnis dengan hukum adat berbeda. Yang kedua mindset, kecenderungan penyelesaian masalah di luar pengadilan seperti hukum adat. Dan yang ketiga itu kesenjangan, di mana akses hukum berbeda antar kelas sosial yang banyak sudah disebutkan seperti tumpul ke bawah dan tajam ke atas. Yang keempat itu tantangan masa kini, korupsi, ranking Indonesia di CPI 2022 110 dari 180 negara. Terus transformasi digital, cybercrime meningkat 30% selama pandemi. Terus aparatur, rasio hakim per penduduk 1:60 yang seharusnya idealnya itu 1:10.000. Infrastruktur, 40% pengadilan di daerah terpencil kurang memadai. Terus yang kelima, menuju penegakan hukum ideal. Yang pertama itu digitalisasi, e-court dan e-litigasi untuk percepat proses. Terus pendidikan, literasi hukum sejak dini melalui kurikulum. Dan reformasi penguatan KPK, Komnas HAM dan lembaga pengawas. Terus kolaborasi, sinergi pemerintah, akademisi dan masyarakat. Lanjut ke topik yang kedua yaitu wawasan Nusantara, konsep kebangsaan Indonesia. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah pandangan yang melihat Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah dan bangsa. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya, suku, dan agama. Dasar hukum wawasan Nusantara terdapat pada dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Konsep ini juga mencakup aspek geopolitik dan geostrategis yang relevan dengan posisi Indonesia di dunia. Dimensi wawasan Nusantara. Yang pertama itu politik, menjaga kedaulatan negara dan stabilitas politik melalui sistem pemerintahan yang demokratis. Yang kedua itu ekonomi, mendorong pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Yang ketiga itu sosial budaya, menghargai keberagaman budaya dan memperkuat identitas nasional melalui pendidikan dan dialog antar budaya. Yang keempat itu pertahanan, membangun sistem pertahanan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan nasional. Lanjut, pentingnya wawasan Nusantara, menjaga integritas wilayah Indonesia di tengah tantangan global seperti konflik dan persaingan antar negara, membangun solidaritas antar warga negara untuk menciptakan rasa kebersamaan dan persatuan.
menjadi pedoman dalam kebijakan luar negeri yang mandiri dan berorientasi pada kepentingan nasional, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Tantangan yang dihadapi yaitu perbedaan sosial dan ekonomi antar daerah yang memicu ketegangan dan konflik, ancaman dari luar seperti konflik bersenjata dan intervensi asing yang dapat mengganggu kedaulatan, perubahan iklim yang mempengaruhi ketahanan pangan, energi, dan lingkungan hidup, radikalisasi dan intoleransi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah panduan penting bagi bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya dan suku, menghadapi tantangan global dan strategi yang tepat dan adaptif, membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat melalui partisipasi aktif. Wawasan Nusantara adalah landas untuk membangun Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.